Halo, perkenalkan nama aku Viola Veronica dengan NIM 23040200097. Halo, perkenalkan nama aku Amelia Fira Agustina dengan NIM 230402019. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait materi metode simplex, Mata kuliah program linear yang diampu oleh Dr. Ariworo Kurniasih SPD MTG. Di sini kelompok kami akan membahas optimalisasi keuntungan produksi Blossom Bloom menggunakan metode simplex. Yang pertama, pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, pelaku usaha sering dihadapkan pada persoalan bagaimana memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Salah satu contohnya adalah pengusaha toko bunga, seperti pada kasus toko bunga Blossom Bloom. Sebagai pemilik tunggal usaha, Bu Tami harus mengatur waktu, tenaga, dan bahan baku yang tersedia setiap harinya. Ia perlu membuat keputusan cermat tentang berapa banyak produk yang harus dibuat dari berbagai jenis rangkaian bunga, agar seluruh pesanan pelanggan terpenuhi dan usahanya tetap menguntungkan. Permasalahan semacam ini dapat diselesaikan secara matematis menggunakan program linear dengan metode simplex, khususnya dalam konteks maksimasi keuntungan dengan kendala terbatas. Selanjutnya adalah landasan teori. Metode simplex adalah suatu prosedur perhitungan yang berulang-ulang dengan ulangan terbatas yang dimulai dari suatu penyelesaian dasar visible atau PDF. Apabila PDF bukan PO, maka metode simplex akan mencari PDF lain yang lebih baik sehingga diperoleh PDF yang optimal jika ada. Metode simplex telah menjadi teknik untuk menyelesaikan masalah program linear sejak tahun 1947. Secara garis geometris, metode simplex melangkah dari titik-titik ekstrim, daerah penyelesaian visible, dan secara cepat meningkatkan nilai fungsi tujuan sampai menemukan PO atau menegaskan bahwa tidak ada PO. Titik ekstrim daerah penyelesaian visible berpadanan dengan PDF. Oleh karena itu, langkah pertama metode simplex adalah mengupayakan adanya PDF. Nah, ini adalah tahapan pengerjaan menggunakan metode simplex. Yang pertama, menentukan model matematika. Yang kedua, mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Kemudian yang ketiga, membentuk model matematika yang baru. Keempat, membentuk matriks. Selanjutnya yang kelima, membuat tabel simplex awal. Yang keenam, membentuk transformasi baris lain. Yang ketujuh, membentuk transformasi baris kunci. Kemudian yang kedelapan, membuat tabel simplex baru. Nah, kemudian dilanjutkan iterasi tahap 6-8 sampai menemukan penyelesaian yang optimum. kita masuk ke bagian pembahasan, di mana di sini disajikan sebuah permasalahan toko bunga Blossom Bloom yang merupakan salah satu toko bunga populer di kotanya. Toko tersebut memiliki 3 orang pekerja dengan masing-masing pekerja memiliki jam kerja 10 jam setiap harinya. Toko bunga tersebut memiliki 3 jenis produk unggulan yang paling sering dipesan, yakni hand bouquet, flower box, dan juga mini board flower. Dengan lama pengerjaan masing-masing produk yakni 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Untuk membuat 3 produk tersebut memerlukan bunga premium yang stoknya terbatas, di mana setiap harinya hanya tersedia 36 tangkai. Setiap harinya, pemilik toko menyediakan 33 unit dekorasi untuk membuat produk. Untuk membuat hand bouquet diperlukan 3 tangkai bunga premium dan juga 2 unit dekorasi. Untuk membuat flower box diperlukan 2 tangkai bunga premium dan juga 3 unit dekorasi. Sedangkan untuk membuat mini board flower diperlukan 4 tangkai bunga premium dan juga 3 unit dekorasi. Keuntungan yang diperoleh dari membuat sebuah hand bouquet ialah sebesar Rp25.000, sedangkan untuk keuntungan dari membuat flower box adalah Rp30.000 dan juga keuntungan untuk membuat mini board flower sebesar Rp40.000. Pemilik toko ingin memaksimalkan keuntungan perharinya dengan mempertimbangkan jumlah masing-masing produk yang harus dibuat untuk memaksimalkan keuntungan berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan metode simplex, di mana di sini kita akan masuk ke langkah yang pertama, yaitu memodelkan permasalahan ke dalam bentuk model matematika.
Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu X1 sebagai banyaknya flower bouquet, X2 sebagai banyaknya flower box, dan X3 sebagai banyaknya mini board flower. Dari permasalahan di mana pemilik toko ingin memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh toko setiap harinya, di sini kita mendapatkan kasus maksimasi di mana untuk fungsi tujuan atau Z-nya sama dengan 25.000 X1 ditambah 30.000 X2 ditambah 40.000 X3 dengan fungsi kendala yang pertama yaitu berkaitan dengan keterbatasan jumlah bunga premium yang tersedia setiap harinya, sehingga fungsi kendala yang pertama menjadi 3x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 kurang dari atau sama dengan 36. Untuk fungsi kendala yang kedua ini berkaitan dengan jumlah unit dekorasi yang tersedia setiap harinya yaitu 33, sehingga fungsi kendalanya menjadi 2x1 ditambah 3x2 ditambah 3x3 kurang dari atau sama dengan 33. Dan kemudian untuk fungsi kendala yang ketiga ini berkaitan dengan lamanya waktu pengerjaan masing-masing produk dan juga jumlah jam kerja yang dimiliki oleh 3 pekerja, sehingga fungsi kendalanya menjadi X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 akan kurang dari atau sama dengan 30. Untuk persyaratannya yaitu X1, X2, dan X3 harus lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Di sini tadi kita sudah memiliki 3 fungsi kendala, dan selanjutnya pada tahap ini kita akan mengubah pertidaksamaan pada fungsi kendala tersebut menjadi bentuk persamaan, sehingga bentuknya akan menjadi 3x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 ditambah s1 sama dengan 36, 2x1 ditambah 3x2 ditambah 3x3 ditambah s2 sama dengan 33, dan juga x1 ditambah 2x3 ditambah 3x3 ditambah s3 sama dengan 30, di mana s1, s2, dan s3 ini merupakan variabel tambahan non-negatif. Itu merupakan sebuah persyaratan apabila ingin mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan, maka kita harus menambahkan sebuah variabel non-negatif yang di sini kita sebut sebagai variabel slack atau yang kita simbolkan sebagai S. Selanjutnya, karena ada tambahan variabel slack, maka persyaratannya menjadi X1, X2, X3, S1, S2, S3 lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu memodelkan matematika baru. Di sini, setelah kita mengubah pertidaksamaan yang menjadi persamaan, kita masukkan persamaan-persamaan tersebut menjadi fungsi kendalanya. Sehingga di sini, fungsi tujuannya menjadi maksimasi Z sama dengan 25.000 X1 ditambah 30.000 X2 ditambah 40.000 X3 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Untuk fungsi kendalanya yang pertama menjadi seperti pada bentuk persamaan yang kita peroleh pada tahap kedua tadi. Untuk fungsi kendala yang kedua dan juga yang ketiga juga sama. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu untuk membuat dalam bentuk matriks. Nah, di sini kita lihat bahwa variabel-variabel slack dapat membentuk matriks identitas 3x3. Kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu dengan menyusun informasi-informasi yang telah kita dapatkan tadi ke dalam tabel simplex awal, di mana elemen-elemen dari tabel simplex awal itu ada CB, VDB, Key, kemudian ada ZC, ZC min CC, kolom penilaian, dan juga variabel-variabel dari fungsi tujuan. Nah, di sini untuk VDB itu adalah variabel yang masuk dalam basis, di mana di sini kita memasukkan terlebih dahulu variabel S1, S2, dan S3, di mana CB itu merupakan koefisien dari masing-masing variabel tersebut pada fungsi tujuan, dan kemudian kita susun informasi lainnya ke dalam tabel tersebut. Nah, di sini ZC itu merupakan hasil perkalian antara CB dengan masing-masing kolom. Kemudian ZC min CC itu adalah hasil pengurangan antara ZC dengan CC, di mana CC ini merupakan koefisien dari masing-masing variabel fungsi tujuan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan kolom kunci, baris kunci, dan juga elemen kunci. Dimana untuk menentukan kolom kunci, maka kita bisa lihat pada baris ZC min CC. Di situ kita lihat mana elemen yang bernilai paling negatif atau bernilai paling kecil dan paling negatif. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa nilai yang paling negatif yaitu negatif 40.000. Maka kolom yang memuat negatif 40.000 kita tentukan sebagai kolom kunci. Selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Bagaimana caranya? Di sini kita menggunakan kolom penilaian, di mana caranya itu adalah untuk
dengan membagi masing-masing elemen pada kolom key dengan masing-masing elemen pada kolom kunci, sehingga hasilnya kita dapatkan bahwa di situ dari kolom penilaian kita bisa lihat nilai positif terkecilnya. Kita bisa lihat pada kolom penilaian bahwa nilai terkecilnya berada pada baris 1, yaitu dengan nilai 9. Nah, selanjutnya maka baris tersebut kita pilih sebagai baris kunci. Nah, kemudian kita akan menentukan elemen kunci, di mana elemen kunci ini adalah letaknya berada pada perpotongan antara kolom kunci dan elemen kunci. Pada gambar, elemen kunci diberi warna kuning atau dengan nilai 4. Nah, selanjutnya, setelah kita menemukan kolom kunci, baris kunci, dan juga elemen kunci, kita akan melakukan transformasi baris kunci, di mana di sini kita akan membagi masing-masing elemen baris kunci dengan elemen kunci, sehingga kita dapatkan hasilnya menjadi 9, 3/4, 1/2, 1, 1/4, 0, dan juga 0. Selanjutnya, kita akan mentransformasi baris lain, yaitu baris 2 dan juga baris 3, karena tadi baris 1 merupakan baris kunci. Untuk mentransformasi baris lain, rumusnya berbeda dengan untuk mentransformasi baris kunci, di mana rumusnya sudah tertulis pada gambar, dan juga kita dapat mensubstitusikan semua nilai yang ada ke dalam rumus tersebut, sehingga didapatkan hasil transformasi baris kedua sebagai berikut. 6, negatif 1/4, 3/2, 0, negatif 3/4, 1, dan juga 0. Kemudian untuk hasil transformasi baris ketiga menjadi 3, negatif 5/4, 1/2, 0, negatif 3/4, 0, dan juga 1. Langkah yang selanjutnya yaitu dengan menyusun hasil transformasi baris kunci dan juga transformasi baris lainnya ke dalam tabel simplex yang baru. Setelah ini kita akan melihat kembali pada baris CC-CJ. Apabila pada baris tersebut masih memuat nilai yang bernilai negatif, maka berarti program belum optimal dan kita akan mengulangi langkah yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu mencari kolom kunci, baris kunci, elemen kunci, dan dilanjutkan dengan transformasi baris kunci dan juga transformasi baris lainnya. Dapat kita cermati pada tabel simplex bahwa masih terdapat nilai pada ZC-CJ yang bernilai negatif, yaitu pada negatif 10.000, sehingga selanjutnya kita pilih kolom yang memuat nilai tersebut sebagai kolom kunci, dan juga selanjutnya kita akan menentukan baris kuncinya dengan cara yang sama seperti cara yang sebelumnya, dan didapatkan bahwa baris 2 merupakan baris kuncinya. Selanjutnya kita menentukan elemen kuncinya dengan cara melihat elemen di mana terjadi perpotongan antara kolom kunci dan juga baris kunci, sehingga kita dapatkan elemen kuncinya yaitu 3/2 seperti pada gambar yang diwarnai kuning. Selanjutnya kita akan mengulangi langkah yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan transformasi baris kunci, di mana di sini baris kuncinya yaitu baris kedua, sehingga setelah kita lakukan transformasi baris kunci, hasilnya akan menjadi 4, negatif 1/6, 1, 0, negatif 1/2, 2/3, dan juga 0. Selanjutnya kita lakukan juga transformasi baris lainnya, yaitu baris ke-1 dan baris ketiga, di mana hasil untuk transformasi baris pertama itu menjadi 7, 5/6, 0, 1, 1/2, negatif 1/3, dan juga 0. Sedangkan untuk hasil transformasi baris ketiga menjadi 1, negatif 7/6, 0, 0, negatif 1/2, negatif 1/3, dan juga 1. Sama seperti sebelumnya, langkah yang kita lakukan adalah menyusun hasil transformasi baris kunci, transformasi baris lainnya ke dalam tabel simplex yang baru. Nah, selanjutnya setelah kita susun, kita kembali mencermati bagian baris ZC-CJ. Apakah masih terdapat nilai yang bernilai negatif? Namun, dapat kita cermati pada tabel simplex yang baru saja kita buat bahwa pada baris ZC-CJ tidak terdapat nilai negatif lagi, sehingga program sudah dapat dikatakan sebagai optimal dan juga permasalahan terselesaikan. Selanjutnya, kita menggunakan software POMQM untuk mengkonfirmasi hasil dari pengerjaan metode simplex kita tadi, dan dapat kita lihat bahwa hasil yang diperoleh menggunakan software POMQM sama dengan hasil pengerjaan manual yang telah kita kerjakan, sehingga hasil pengerjaan kita dapat dikatakan sebagai benar.
Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil, di mana tadi pada tabel simplex dapat kita lihat bahwa pada kolom VDB terdapat 3 variabel, yakni variabel X3, X2, dan juga S3 dengan masing-masing koefisien pada kolom Q yaitu 7, 4, dan 1. Sehingga untuk hasil yang kita peroleh adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 7, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 1. Nah, kemudian selanjutnya dari nilai-nilai tersebut kita akan substitusikan ke dalam fungsi tujuan yang kita miliki, yakni hasilnya akan menghasilkan 400.000, di mana hasil ini sama dengan hasil yang dapat kita lihat pada tabel simplex di bagian ZC pada kolom Q. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan, apabila pemilik toko ingin memaksimalkan keuntungan penjualan dengan sumber daya yang tersedia, maka setiap harinya pemilik toko harus membuat 4 flower box dan 7 mini board flower dengan keuntungan total Rp400.000. Sekian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.